1 tahun yang lalu kita diem sama Pak di GM ya, di GM, terus kita diem berdua. Waktu kita mau ada acara ini kan bicara tentang politik Magetan. Politik Magetan ini tidak kayak politik di kabupaten lain yang lainnya ketika sudah ada partai yang mendapat rekomendasi si A, si B, partai ini dengan calonnya si A, si B di Magetan ini memang sangat luar biasa. Bersama saya sudah ada Pak Beni yang memang dari sudah sekian tahun pengamat politik dari Magetan Center. Pak Beni, ketika kita ngomong Magetan, ini sudah tanggal 10 Agustus. Sedangkan kita daftar ini adalah tanggal 27 Agustus, kita sudah harus ada pendaftaran di KPU untuk calon bupati. Di Magetan ini belum ada yang dapat rekam sama sekali. Nah, kemarin itu sudah ada deklarasi dari partai Gerindra mengusung Bu Nani Sumantri. Pak Beni, pengamatan Pak Beni, ketika sudah ada partai pengusung yang kelihatannya dari Gerindra, dari PKB, dari Nasdem, juga dari Golkar. Menurut Pak Beni, ini kita kupas satu dulu. Yang masalah Bu Nani ini nanti, apakah benar Bu Nani ini akan berkoalisi besar, akan menggandeng Nasdem? Gimana Pak Beni, menurut pengamatan Pak Beni? Kalau saya melihat itu masih sebatas wacana. Ya. Artinya kandidat ini kan coba ya akan dulu nggak apa-apa ya akan dulu Pak Beni kita pemirsa memang Magetan ini sangat ada pertimbangan bagaimana menentukan calon. Magetan ini memang sangat luar biasa. Bagaimana membawa Magetan ini yang nantinya sangat membutuhkan suntikan kebijakan. Monggo Pak Beni dilanjut. Kalau saya melihat informasi atau informasi yang berkembang atau wacana yang berkembang kalau menurut saya, karena ketika kandidat itu belum mendapatkan rekom, itu hanya sebatas wacana atau kita memahaminya sebagai dinamika politik ya dinamikanya yang berkembang kan atau wacananya yang berkembang kan Bu Nani sama Pak Kang Suyatni. Tapi sebelumnya juga berkembang juga Bu Nani dengan Muhya. Itu kan semuanya kan masih sharing lah, masih proses. Sehingga ya taruhlah prediksi aja boleh lah, misalnya Bu Nani nanti diprediksi dengan siapa Yatni, atau bisa juga dengan Muhya. Berarti belum tentu koalisi ini bukan koalisi atau yang di ini termasuk koalisi atau masih ini kan masih dengan partai masing-masing ya. Masih ya. Karena kan di Magetan ini kan harus berkoalisi untuk mengusung seorang calon. Jadi misalnya kalau melihat yang sudah mendukung Bu Nani itu PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar itu sudah mencukupi kalau itu deal kesepakatan, deal politiknya tercapai. Bisa juga ketika rekom itu belum muncul kan bisa juga dia lepas dari situ. Ini dalam hal politik ya. Nah, prediksinya begitu. Kemudian ada Heri Gunadi yang juga diberi mandat atau surat tugas dari PAN. Ketika ini ngomong tadi gini Pak Beni, 4 partai ini kan belum klik, belum klik semua. Lagi-lagi ketika ada Pak PJ ini kan sangat luar biasa. Pak PJ ini menggemparkan Kabupaten Magetan. Ketika ada beberapa orang Pak PJ ditanya, Pak PJ, ini nyalon bupati nggak? Tidak. Nyalon bupati nggak? Tidak. Ada beberapa informasi Pak PJ ini tidak akan maju untuk menjadi kontestan di Magetan. Tapi ketika kemarin ada berita Pak PJ ini daftar ke PAN sama Demokrat, berarti sudah ada 2 Pak Beni. Kelihatannya Pak PJ ini landing nggak tadi ketika ada PAN sama Demokrat akan maju di
Bu Magetan ini kan ini surat ini kan Ya, kalau saya melihatnya taruhlah itu PJ itu sudah memang niat bertarung ya, sudah ada niatnya sudah. Ya. Tapi kan karena dia PJ Bupati, dia kan harus mengundurkan diri. Dan pengunduran dirinya pun harus mendapatkan persetujuan dari Depdagri ya. Kalau dia nggak dapat juga nggak bisa kan. Berarti nunggu dulu persetujuan dari Depdagri. Kita kupas lagi Pak Beni. Ini baru kesempatan ketika sudah ada PJ, sekarang ada ketua DPR Kabupaten Pak Sujatno. Ini sangat menarik. Pak Sujatno ini orangnya muda, dibilang kreatif juga kreatif di sosmednya Pak Jatno sangat luar biasa. Ketika Pak Jatno ini akan maju, tinggal PDI sama si PKS, satu lagi itu prediksi sampean ya? Ya, dari wacananya dari ya. Menurut Pak Beni gimana nih? Ya, kalau itu benar, jadi tiga yang gerbong terakhir ini kan PDI, PKS sama P3. Bahkan wacana yang berkembang juga Sujatno itu dengan Pak Tikno, gitu yang ada juga yang ada. Kita lihat di masuk. Kita juga ya ikut menyikapi lah. Pak Beni juga menyikapi tentang Jati itu ya. Kalau mereka bergabung, wah itu bagus, itu namanya Jati kan, saya bilang gitu ya. Bagus di nama saja atau bagus di kredibilitas mereka sebenarnya Pak? Dari pantauan saya, Pak Jatno wakil ketua DPR ya. Ketua DPR tentu saja popularitasnya dan elektabilitasnya ada ya. Elektabilitasnya ya memenuhi lah. Kemudian Pak Tikno. Ya. Nah, kemudian Pak Gunadi, ini semua punya elektabilitas yang tinggi kalau menurut saya. Mulai Bunda, kita ambil aja bupatinya, calon bupatinya Bunda, terus Hergunadi, Pak Yatno, ini kan semua orang-orang yang sudah di pemerintahan. Ya. Nah, apalagi Bunda sudah. Tapi kalau mereka ini salah memilih wakil, karena ini pertarungan akan sengit. Kalau salah memilih wakilnya tidak menambah suara dari pemilih ya. Tidak punya kantong suara, tidak ada elektabilitas yang tinggi, bisa kalah. Makanya kan seorang bupati memang harus menunjuk wakil itu harus yang bagaimana menambah suara, kriterianya bisa menambah suara ya. Kalau kita ngomong bisa menambah suara berarti ngomong adalah kredibilitas Pak ya. Kita kalau ngomong kredibilitas, kita satu aja dulu. Pak Beni ini kan udah lama jadi pengamatnya Magetan Center. Magetan Center juga udah puluhan tahun ya. Ketika Magetan ini akan dipimpin satu, ini kontestan prediksi kita Pak Beni ya. Ada Bunda Nani dengan Kang Suyat, ada Gunadi dengan Babu Salam. Ini prediksi yang berkembang nih. Ada Pak Jatno dengan Kang Tekno atau Mbak Ida. Nah, menurut Pak Beni, bisakah Pak Beni mengeritrekan ketika Bu Mantri nanti begini itu sebenarnya apa sih poinnya Bu Mantri, poinnya Gunadi, poinnya Pak Jatno sendiri? Itu apa sebenarnya Pak? Ya masing-masing punya plus minusnya. Ya. Dan Nani juga punya plusnya, dia lebih populer. Ya, ada elektabilitasnya. Minusnya dia sudah tua. Ya. Minusnya. Ya. Terus apalagi wakilnya juga ikut tua. Nah, ini harusnya kalau saya berpendapat harusnya Bunda Nani yang menggandeng anak muda untuk menjadi pemimpinnya. Contoh saja Prabowo menggandeng. Oh ya, ini salah satu ya. Jadi plus minusnya di situ. Kemudian Gunadi plusnya dia dikenal, tapi juga tidak dikenal banget. Karena Gunadi popularitasnya paling di kalangan pemerintah desa sekabupaten, keluarga besar Pamong dan PNS lah. Itu pun berapa sih suaranya? Jadi tidak tingkat signifikan juga. Kalau dia bergabung atau meminang wakilnya Babu Salam, ini kalau saya juga
tidak menambah poin ya. Tapi mungkin kurang menambah poin. Tapi mungkin perkiraan tim beliaunya Bagus Salam kan sudah pernah macung DPR RI, mungkin dari grassroots-nya mereka sekian persen. DPR RI kan ya, nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Ya kalau dia nyalonkan DPRD Magetan itu baru bisa. Baru DPRD kan saya provinsi, ambil separuh provinsi kan. Mungkin jadi nggak di Magetan aja, berapa dia dapat di Magetan kan tinggal gitu. Dan pokoknya kalau saya menganalisa tidak bisa dasar pileg itu menjadi acuan untuk pilkada ya. Terus untuk Pak Jarno sendiri, ketika Pak Jarno nanti PDI ini bisa bergabung dengan PKS, otomatis ada seruing Pak Jarno yang akan menggandeng Kang Tekno atau Ida. Ini menurut Pak Beni bagaimana? Kalau saya berpendapat andai kata betul wacana itu yang berkembang itu adalah PDI berkoalisi dengan PKS ya. Nah, dengan wakil yang ya taruhlah ada 2 pilihan ya. Kalau saya menyarankan ya di Kang Tekno ini, karena Tekno lebih populer ya, dan memiliki elektabilitas tinggi, terutama khususnya berkali-kali saya ngomong dulu ya. Kemarin juga saya ngomong, karena saya tahu sendiri dia punya elektabilitas taruhlah di wilayah Pakusan bagian barat, bagian barat ya, dari pokoknya bisa 5 atau 6 kecamatan, taruhlah misalnya kecamatan Panean, Sidorejo, Poncol, ya, Pelausan, Parang juga dia juga punya banyak kota bahkan. Jadi saya melihatnya kalau dibanding dengan Ida lebih menambah porsi poin itu pada Pak Jarno. Ya. Untuk Pak Jarno lah, kalau benar mereka bisa bergandengan, bisa mendapat rekomendasi ya. Kemudian nah pilihannya kalau saran saya ya dengan Kang Tekno, karena kita saya sendiri aja yang orang lapangan aja yang mengenal kan gitu ya, tidak pernah tahu apa sepak terjangnya bagaimana, popularitasnya di mana. Ketika kita ngomong wakil Pak Beni, ada beberapa tadi alternatif. Ini saya boleh, nggak apa-apa. Kita mau tayang nggak Pak? Ketika kita ngomong popularitas tentang wakil Pak. Wakil ini sebenarnya menyokong suara juga, harus jadi menyokong kebijakan untuk pemikiran untuk tadi kan harus wakil ya. Ada Bagus Salam yang muncul ketika mau gandeng Pak Heru Gunardi, ada si Pak Yatmi, ada Kang Tekno, ada Ida, ini 3 merucut 4 ini. Kalau toh 4 ini menjadi kontestan yang paling bagus, ini saya bertanya gini bukan arah Pak Beni ini realistas. Dari dulu sudah menilai, dan bahkan kita Magetan Center punya tim monitoring di setiap kecamatan, menyimpulkan pada rapat koordinasi kita di bidang politik yang kita gelar intern ya. Saya menyimpulkan bila menjadi data polling lah itu kita lebih mengerucut pada Kang Tekno. Yang kedua Kang Suya. Ya. Bagus Salam tidak, Bagus Salam. Kalau Bagus Salam malah tidak kita perhitungkan waktu itu. Yang ketiga Ida. Iya. Jadi karena orang lokal ya, ya karena orang lokal. Cenderungan Magetan kan mencari. 3 ini yang punya peluang di wakil. Nah, terus keempatnya ya baru Bagus Salam. Kalau kita melihat dari ke-4 orang ini, saya meyakini popularitas yang tinggi atau elektabilitas ini dipegang oleh Kang Tekno. Kang Tekno atau Mbak Tekno ini memang sangat menjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Ketika nanti landing atau tidak itu kan urusan partai, urusan calon bupati, dan juga urusan logistik. Ketika kita ngomong tadi yang sangat menarik itu adalah Pak Heru Gunardi. Pak Heru Gunardi ini yang sangat dibilang orang aneh Pak Beni. Sebenarnya apa sih kelebihan Pak Heru Gunardi dari pandangan Pak Beni dan pandangan umum? Ketika Pak PJ ini langsung daftar pencalonan, orang partai ini kok bingung Pak. Peta politik Magetan berubah.
Sebenarnya keunggulan dari Pak Hergunadi sendiri, kapasitas kapabilitas Pak Hergunadi itu kalau menurut Pak Benny dibandingkan dengan calon bupati yang di mana sih sampai partai-partai kelima, Pak Hergunadi jadi naik, partai di blok. Ini apa sih Pak Benny yang menjadi? Saya bertanya-tanya saya bilang. Kalau saya melihat keunggulannya ya biasa-biasa aja, nggak ada lagi YPU ya gitu, pembangunan ya cuma gitu. Hanya karena dia saat ini menjabat, ya otomatis lah jabatan itu nanti akan mempengaruhi. Ya, akan mempengaruhi. Kalau prestasi apa sih yang sudah dicapai Pak Hergunadi? Dia pejabat administrasi ketika sekda, ya, tidak bisa memiliki kebijakan lah. Kalau tidak kebijakan ke bupati. Kemudian jadi PJ pun yang nyaris hampir 1 tahun ya tidak ada pergerakan apa-apa, hanya mengikuti apa yang sudah ada. Jadi kalau prestasi nggak ada, ya cuma karena beliau ini seorang PJ ya otomatis ya ada magnetnya yang besar lah. Bisa sebelum macung kan bisa punya jalur koordinasi yang lebih kuat, sangat luar biasa dia. Begitu juga Pak Jatno, tapi lebih kuat kalau bicara koordinasi lebih kuat PJ karena berada di dalam pemerintahan. PJ itu kan mempunyai kebijakan. PJ itu kan sama dengan bupati. Ketika PJ dalam 1 tahun tidak mempunyai kebijakan, berarti Pak Benny bisa mengarahkan sendiri. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Ya enggak. Kalau kita bilang prestasi apa sih? Ya. Setelah PJ kita ngomong Gunani. Sebelum kita akhiri, Gunani ini kan 2 kali ikut Pak Menteri, mendampingi Pak Menteri, Pak Benny. 1 kali mendampingi Pak Prabowo. Ini hampir 3 periode Pak Benny. Keluarga Pak Menteri ini kan menjadi pendamping adalah notabene istrinya beliau Pak Menteri yang 2 periode. 1 periode adalah wakil bupati mendampingi Pak Prabowo. Ini apa sih sebenarnya menjadi nilai tarik Bu Menteri sampai 4 partai menjadi mengusung Bu Menteri karena elektabilitas tinggi? Karena menurut pandangan Pak Benny di mana? Ya biasa. Partai itu kan selalu melihat orang yang pernah menjabat. Ya. Pernah menjabat, apalagi menjabat wakil, tentu saja popularitas, elektabilitasnya tinggi lah. Mereka sudah tahu. Berarti tidak dilihat kerjanya dong? Cuma partai, ya kalau saya melihatnya kinerjanya tidak ada. Jadi plus minusnya banyak. Ketika harusnya partai kan memantau. Ya 1 faktor usia, 2 faktor prestasi. Selama jadi wakil bupati juga ya karena memang wakil bupati kan ya nggak bisa apa-apa. Mempunyai kebijakan. Mungkin ketika ini 1 periode ini dia akan wakil bupati akan mempunyai kebijakan Pak Benny mungkin ketika beliaunya nanti jadi. Tentu saja wajib dia punya kebijakan. Cuma permasalahannya apakah sumber daya Bunda ini mampu untuk melaksanakan kewajiban pemimpin. Ditopang nggak sama wakilnya Pak Benny? Nah ini makanya kan kalau saya kan berharap wakilnya itu orang yang lebih muda lah. Lebih muda kita. Ya, pokoknya podo tua masuk gitu. Ya, sehingga ada sinergi kinerja yang saling mendukung, canom ya, atau ya karena punya sumber daya yang bagus. Ketika kita masih muda, stabilitas pola pikir kita akan strike, akan menjadi mengambil kebijakan-kebijakan itu atas pikir buri yang penting. Gini kan kayak gitu. Ketika ada Bu Menteri, ada Pak Hergunadi, 1 lagi Pak Jatno ini. Dibanding beliau-beliaunya ini, Pak Jatno ini kan yang paling muda. Menurut Pak Benny, ketika nanti dia lolos menjadi calon kompetitor ketiga Pak Jatno ini nanti ke depannya ketika jadi bupati itu berani nggak kira-kira mengambil kebijakan-kebijakan kayak gitu? Kalau lihat dari kita kan sering ketemu. Kalau kita lihat dari pandangan visi-visinya, terus ya pandangannya terhadap apa yang terjadi di pemerintahan, dia kan tahu kan, karena dia ketua DPR, dia sudah tahu. Pak Jatno saya yakin tahu apa kekurangan Kabupaten Magetan dan apa kelebihan.
dan apa yang harus dibenahi dan dikerjakan oleh dia. Jadi saya dan ketimbang yang lain, saya lebih condong Pak Jatno, apalagi dia memiliki visi perubahan dibanding dua calon yang lain. Selain dia muda, dia mengusung visi perubahan ini. Ya. Jadi kenapa visi perubahan? Karena dia tahu. Jadi Pagetan harus berubah kan gitu. Ya. Jadi Berubah yang segalanya lah. Segalanya ya. Apalagi digandeng dengan wakil yang sangat berkompeten gitu Pak Beni ya. Ya kalau bicara kebijakan, kita bicara tentang bupati aja, karena mereka yang punya yang punya peran adalah bupati. Ya pemirsa, sedikit siklus pemilu Magetan yang akan tinggal berapa detik kali. Ya. Ini tanggal 14 sampai 17 hari. 17 hari. Magetan akan mendapatkan calon pemimpin yang sangat luar biasa nanti. Luar biasa itu ketika partai ini bisa memilih seorang pemimpin. Ketika sudah dipilih sama partai, dipilih oleh rakyat bagaimana memilih? Ini caranya mengedukasi bagaimana rakyat bisa memilih pemimpin yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kesan terakhir Pak Beni ke masyarakat, monggo Pak Beni. Ya kalau saya ingin memberikan sekedar wacana bahwa memilih itu ya harus dipikirkan. Jadi faktor-faktornya seperti usia, sumber daya, pengalaman, kemudian kita harus melihat dia sering turun ke bawah atau tidak, sering turun ke masyarakat atau tidak. Nah, ini yang harus menjadi acuan masyarakat supaya ya jangan salah pilih lah. Tentukan pilihannya sesuai hati nurani, soal beda pilihan biasa, tapi kita tetap menjaga persatuan demi kemajuan Kabupaten Magetan. Dan sekali lagi semoga partai-partai di Magetan tidak salah pilih untuk menentukan calon-calon pemimpin Magetan ini. Tidak salah pilih untuk menentukan wakilnya, bupatinya, dan semuanya untuk kebijakan di Magetan ini. Sampai berjumpa kembali di section berikutnya. Magetan tetap kumandang, Magetan tetap jaya, Magetan tetap loh jinawi, Magetan biar bisa mendapatkan pemimpin apa yang dicita-cita. Sampai jumpa kembali di Yom Yom Cafe. Ini di ruang karaoke keluarga. Di ruang karaoke keluarga Yom Yom di Jalan Teguh Sarangan. Pemirsa bisa mampir di Yom Yom kalau lagi pas nyantai sambil podcast membahas Magetan yang lebih bagus. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih. Ya.